Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalin, nama aku Muhammad Lutfi dengan NIM 165211251 dari Stay. Di sini aku bakal jelasin tentang kaderisasi auto terpusat ITB atau yang bisa disingkat dengan KTTB. Oke. Pertama, apa sih KTTB itu? Bahasa bakunya tuh gini. Kaderisasi auto terpusat ITB itu rangkaian pendidikan untuk calon mahasiswa tingkat 1 dan calon mahasiswa tingkat 2 ITB yang memfasilitasi terbentuknya lulusan ITB sesuai dengan profil pralembaga pada dokumen RUKKM ITB serta melibatkan elemen KM ITB dalam prosesnya. Cukup rumit kan ya? Bahasa sederhana itu gini, KTTB itu adalah pendidikan bagi mahasiswa calon tingkat 1 dan calon tingkat 2 supaya memiliki kemampuan yang diharapkan oleh KMITB yang dididik langsung oleh kakak dari KMITB-nya itu sendiri. Nah, kenapa sih harus ada KTTB ini? Kan kita cukup bertanya-tanya ya. Apa sih tujuan dari KTTB ini? Tujuan dari KTTB itu ada dua. Pertama itu wadah inisiasi bagi para pesertanya untuk senantiasa mengembangkan diri agar dapat berkarya bagi Indonesia sesuai dengan ya tujuan dari mahasiswa itu sendiri, yaitu agar berguna bagi nusa dan bangsa, atau yang sering kita dengar itu pengabdian masyarakat. Nah, tujuan keduanya itu pada inisiasi perubahan kebiasaan dalam proses menjadi mahasiswa bagi peserta tingkat 1 dan menginisiasi perubahan kebiasaan dalam proses kemahasiswaan bagi peserta tingkat 2. Atau bahasa sederhananya itu gini, yang sering kita dengar itu proses memahasiswakan mahasiswa sesuai dengan tingkatannya. Gitu. Lalu untuk mengenal lebih jelas tentang KTTB, kita harus tahu nih sejarahnya. Pertama itu di tahun 2000, KTTB pertama itu yaitu OSKM masih bersifat ilegal nih. Kenapa? Karena menyerupai ospek pada umumnya. Ya kita tahu ya ospek pada umumnya itu gimana. Senioritasnya masih kental itu, apalagi dengan kekerasan. Lalu di tahun 2002, OSKM ini dilegalkan, tapi dengan peniadaan kekerasan. Lalu di sini juga dilaksanakan OHU yang pertama kali. Nah, untuk di tahun 2007, dirubah nih namanya menjadi PMB. Nah, dilakukan perubahan supaya dapat dilegalkan dengan mengizinkan interaksi dengan senior. Lalu di tahun 2008, PMB berubah lagi menjadi INKM. Begitu juga di tahun 2016, rebranding OSKM menjadi integrasi TB. Kenapa di rebranding? Karena ada beberapa hal di OSKM yang harus diubah menurut ketua pada saat itu. Lalu di tahun 2020, OSKM offline terakhir. Kenapa? Ya, seperti yang kita tahu adanya pandemi COVID-19. Lalu untuk tahun 2022 sekarang masih tetap online dengan mempunyai visi misi sebagai berikut nih. Pertama ada visinya itu sarana inisiasi perubahan progresif sebagai langkah awal membangun bangsa. Sesuai dengan tujuan dari mahasiswa, yaitu berguna bagi nusa dan bangsa dengan cara membangunnya, atau pengabdian masyarakat. Seperti yang sudah aku bilang tadi kan ya. Gimana nih cara mewujudkan visinya nih? Jadikanlah ada 4 misi nih. Pertama itu menjadi wadah pendidikan dan kemanusiaan yang selalu mau berefleksi dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Di sini ada kata menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tentunya berarti KTTB ini bersifat dengan dinamis ya. Berarti kalau kita peserta yang sudah melaksanakan KTTB, maka diharapkan sudah mampu menyelenggarakan pendidikan kepanitiaan sesuai dengan kondisi atau dinamis. Lalu yang kedua itu ada menjalankan sistem pendidikan sesuai dengan kondisi peserta KTTB. Ini lanjutan dari visi yang pertama, tapi di sini lebih detail ini kondisi peserta dari KTTB, yaitu lebih mendekatkan dalam hal demokrasi ya, karena kita ini hidup di negara yang berpancasila. Yang ketiga, ada mengenalkan dan merefleksikan kembali arti mahasiswa, kemahasiswaan dan KMITB kepada peserta KITB. Kenapa nih? Apa maksudnya? Seperti yang kita tahu kan nih, kita lagi pandemi nih ya. Jadi, APLT
dari poin-poin yang disebutkan tadi itu udah mulai luntur nih. Nah, jadi KTTB 2022 berusaha sebaik mungkin supaya KTTB, peserta KTTB tahun 2022 ini dapat merefleksikan lagi nih poin-poin yang disebutin tadi. Nah, lalu ada menginisiasi semangat dan memperbaiki diri untuk berkontribusi untuk Indonesia. Tentunya sambil dengan visi ya, bagaimana semangat eh, panitia KTTB ini supaya pesertanya juga memiliki semangat untuk berkontribusi lebih lanjut untuk Indonesia ini ke depannya. Nah, untuk di tahun 2022 ini, KTTB memiliki 3 nilai yang dijunjung nih. Pertama, junjungan pertama itu ada inspiratif. Seluruh elemen yang terkait dan terlibat pada KTTB 2022 ini dapat saling menginspirasi, memberikan inspirasi, saling inspirasi, dan penyadaran tentang semangat dari mengembangkan diri sesuai dengan tujuan dari KTTB dan visi misi dari KTTB ini. Jadi dengan adanya inspiratif ini diharapkan terus-terusan akan mengembangkan diri dan tak pernah berhenti. Lalu yang kedua ada kontributif nih, semangat untuk berkontribusi kepada Indonesia dengan cara mengembangkan dirinya, serta semangat untuk mencari bentuk kontribusi lain. Kontribusi lain apa nih? Ya karena untuk berkontribusi secara langsung kepada Indonesia itu kan lumayan sulit ya. Jadi kita dapat mencari bentuk kontribusi lain, seperti kepada lingkungan sekitar, atau dapat dimulai dari lingkungan dari ITB itu sendiri. Yang terakhir ada kolaboratif. Dibutuhkan kolaborasi antar struktur KAT ITB agar dapat memastikan nih keberjalanan ketercapaian tujuan dari KAT ITB 2022 yang sudah dibilang tadi. Nah, tentu saja kolaborasi ini diperlukan ya supaya acaranya bakal tetap lancar. Ya, seperti yang kita ketahui pada diklat KAT ITB di tahun 2022 ini agak kurang berkolaborasi. Kenapa? Karena terjadi beberapa misleading dan kesalahan informasi. Nah, disitulah tujuan dari KTTB ini nih. Dengan adanya kekurangan itu, semoga dapat menutupi kurangnya kolaborasi supaya tujuan dari KTTB dapat terpenuhi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.